Allah, ini ada maung ya teman-teman. Tuh, wah, serem juga ya. Oh, kalau ininya apa Kang ini? Ini dulunya awalnya pintunya dari sini, dikasih pintu seperti ini gitu, Iya. yang namanya lawang saketeng lah kalau dulu. Lawang saketeng. Heeh. Sekarang ya berhubung terlalu banyak lagi tuh orang-orang yang nggak masuk gitu. Oh ya, karena terlalu kecil ya. Makanya dia Di sini di meja samping ini ya, ada beberapa aksesoris juga. Oke teman-teman, sekarang saya udah berada di depan sebuah gapura dan informasinya ini adalah gapura menuju ke sebuah tempat yang dimana di dalamnya itu banyak sekali pusaka-pusaka peninggalan dari kerajaan Sumedang Larang teman-teman. Nah ini penampakannya ya. Wow, di antara gapura ini atasnya itu ada sebuah patung kujang teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke sana. Kita akan coba telusuri, kita akan coba eksplorasi seperti apa nih tempat pusakanya dari kerajaan Sumedang Larang ini. Dan dari informasi ini juga tempat padepokannya salah satu tokoh spiritual yang sudah terkenal di Kabupaten Sumedang ini teman-teman. Dan dulu banyak sekali para tamu, ratusan ribu datang ke tempat ini teman-teman. Nah hari ini kita akan coba ngobrol ya. Kebetulan saya udah izin dulu ke penjaganya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol karena di sana dari informasi ada salah satu benda pusaka yang sampai berat banget, antara 2 kintal informasinya. Dan hari ini kita akan coba ngobrol ya. Nah, seperti ini mungkin dulunya bekas ini ya, istirahat gitu para tamu yang datang ke sini. Alhamdulillah si AA nya tuh, penjaganya ada di sini teman-teman. Kita langsung ngobrol aja ya. Assalamualaikum. Wah lagi bersih-bersih A. Punten A. Punten. Kebetulan saya lagi jalan-jalan ya. Lihat ada sebuah bangunan seperti sebuah bangunan kerajaan gitu. kerajaan. Saya penasaran banget ini. Nah ini boleh nggak minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol terkait tempat ini. Maaf sebelumnya ini tuh dengan A siapa? Oh, Alan. Dengan A Alan. Saya Ya, manggilnya A ya. Ya nggak apa-apa. Siapa juga. Mau Alan juga nggak apa-apa. Nah ini saya dengan Kang Alan ini. Iya. Nah, Kang Alan, Kang Alan ini di sini teh pemilik atau siapa Pak? Kalau saya bukan pemilik, saya hanya kepercayaan tunggu ini memelihara tempat. Jadi juru pelihara gitu. Pelihara jupal lah gitu. Nah, Kang Alan, terkait bangunan ini kan seperti sebuah kerajaannya Kang ya. Ini kalau boleh tahu namanya apa ini Kang? Tempat apa gitu? Namanya ya ini Padepokan. Oh Padepokan. Iya, Padepokan masyarakat adat. Oh gitu. Sumedang Larang. Jadi terkait dengan keadaan, simbolis apa istilahnya imajinasi zaman kerajaan. Oh gitu. Jadi ngambil zaman kerajaan. Padahal isinya kita hanya masyarakat adat. Paguyuban berarti ya? Paguyuban. Masyarakat adat Sumedang Larang. Iya. Oh iya ya. Nah ini kalau boleh tahu bangunan ini tempat ini dibangun tahun berapa ini Kang? Ya kalau dibangun awal mula pembangunan sekitar tanggal 2000 tahun 2000. Tahun 2000-an. 2000-an. Ya peresmian tahun 2003 2004. Jadi bangunan ini udah sekitar 26 tahun ya Kang ya? Sekitar segitu. Iya. Nah ini Kang, terkait yang di depan ini kan seperti sebuah keraton ya, yang dimana kanan kiri ada banyak batu-batu, di sana ada kursi raja sepertinya. Ini teh dengan simbol apa ini Kang? Kalau simbol
ucapan zaman dulu ini namanya altar. Altar. Kalau zaman kerajaan dulu kan Iya. tempat apa istilahnya ruang, kalau orang Sunda bilang tuh sawala. Kalau sekarang kan rapat lah gitu kan. Jadi tempat rapat gitu, tempat berunding, tempat ngumpul. Nah, zaman dulu mah kan di alam terbuka. Iya. Bahkan sekarang juga disimboliskan juga Di alam terbuka ini. di alam tertutupnya juga ada, maksudnya bukan di iya. alam tertutup. Jadi udah bentuk ada bangunan lah gitu. Ada juga. Ini ada Iya, dua iya. versi lah. Dua. Iya. Kita boleh ke sana, Kang? Oh, boleh. Iya. Ayo Akang sedulur. Nah, teman-teman, ini adalah sebagai simbol bahwa dulu itu antara raja dan ini ya Kang ya, Iya, masyarakat. dan masyarakat gitu rapat di sini. Iya. Nah, jadi ini simbolnya kursi raja Kang. Iya, kursi raja. Tapi ini peninggalan zaman dulu atau? Zaman dulu ya, zaman yang Prabu lah gitu. Ini kalau boleh tahu ada namanya kursinya Kang? Kursi apa sih? Gading Gilang Kencana mungkin. Gading Gilang Kencana. Iya. Jadi ini teman-teman ya. Ini dari batu ya Kang ya? Dari batu ya? Asli nih. Kursi Gilang Gading Kencana Kang. Iya. Ini kursinya. Gading Gilang Kencana. Kalau yang belakangnya Kang, apa ini? Belakang kursi? Kalau ini bangunan apa namanya tuh Sawung Duit. Ini hanya ciptaan sekarang sih, cuman ada kolaborasinya juga sama negeri Cina. Nah, ini kan dibangunnya bentuk 8 penjuru mata angin. Oh, 8 penjuru mata angin. Iya. Ya segi 8 lah gitu. Ini bangunannya ya? Iya. Nah, tapi itunya apa Kang yang di tengah itu Bang? Boleh Ya, kita ke sana Kang? Iya, boleh sok lihat aja. Kita review nih Kang. Apa gitu punten ya. Nah, teman-teman di sini ini 8 arah mata anginnya Kang ya. Iya. Dan ternyata lantainya banyak koin. Koin uang tahun berapa ini Kang? Ya, tahun baru sih, masih berlaku. Tahun 2000-an ya. Nah, di sini Kang ada sebuah batu juga ini Kang. Ini batu merupakan simbol wadah untuk apa istilahnya kalau kita mau ngadain spiritual, ada permasalahan ekonomi lah gitu kan. Nah, di sini kita ya nanti ada petunjuk harus naruh apa di sini gitu. Dengan cara seperti itu. Dan di bawahnya itu seperti maaf ya batu-batu yang ya batu-batu aktif. Udah berwarna gitu ya. Nih, termasuk yang ini udah bening banget nih. Iya. Ini tapi bukan kaca Kang. Bukan. Batu asli. Ya, batu. Nah, ini di bawahnya kan ada batu-batu yang mungkin boleh dibilang batu alam yang luar biasa alam. Ya. Giok bukan Kang ini Kang? Ya kurang tahu juga sih. Ya mungkin apa semacam batu gitulah gitu, termasuk golongan batu akik gitu. Bahan batu akik. Bahan batu akik. Biasanya kan kalau Padepokan mah suka menerima tamu ya. Nah, termasuk di sini juga Kang. Ya termasuk lah gitu, termasuk. Cuman tamunya kan bukan kita, tapi ada hukumnya juga. Dan kalau ada tamu suka dibawa ke sini. Kalau apa istilahnya sedikit ya bisa di rumahnya gitu. Termasuk yang ini juga Akang tadi bilang, saya lupa, kalau misalkan kita ada apa spiritual punya masalah masalah ekonomi lah gitu. Nanti ada petunjuk kita apa istilahnya berdoa lah di sini gitu, ngadain ritual juga, ada petunjuk nanti suruh ngasih naruh apalah di sini gitu, apa minyak apa gitu dan sebagainya, itu tergantung perjalanannya spiritual masing-masing. Kita beranjak kali Kang ke tempat yang lain. Nah, kalau di sini Kang, ini kan ada seperti bekas kolam ya. Ini kolam ikan apa kolam mandi Kang? Kolam mandi, kolam renang. Kolam renang. Awalnya dibangun kolam renang ya ada kita juga sih rencananya. Oh gitu. Airnya kan di sini di atas susah juga gitu. Jadi harus menaikkan air. Jadi ya gitulah terbengkalai. Jadi rencana mau dibikin tempat renang ya Kang ya. Cuman karena airnya agak susah mungkin ya. Harus menaikkan. Nah, kita kemana lagi Kang? Ya, ke atas. Boleh Kang.
kayak Akang yang tahu kemana dulu kita. Nah kita, jadi ini berada di perbukitan ya Kang ya? Iya. Kita. Masya Allah. Nah di sini Kang, ini kan ada beberapa bangunan. Kalau ini bangunan apa Kang? Ini namanya Bumi Ageng. Bumi Ageng. Bumi Ageng. Ini juga tempat ritual ya, rutinitas kita dalam waktu sebulan sekali ada lah gitu di waktu Kliwon. Kumpul ya di sini. Kumpul di sini. Kalau yang ini? Kalau ini namanya Tajuk. Tajuk. Tempat ibadah ya. Sholat. Iya. Nah, terus kita kemana lagi nih Kang? Babancong. Babancong. Tempat santai mungkin. Tempat santai. Boleh dibilang pendopo ataupun ini ya, gazebo ya Kang ya. Kalau ke sana apa itu Kang? Kok luas banget di seperti? Aula. Namanya yang Balai Agung. Balai Agung. Kita akan menuju ke Balai Agung ya. Ini biasanya aula ini suka dijadikan tempat untuk apa Kang? Ya ini kalau mau ada syukuran besar-besaran di sinilah tempatnya. Di sini. Tempat gelar seni budaya tradisi peninggalan leluhur. Di sini acaranya. Ya acaranya di sini. Iya. Ya cuman tempatnya gini nggak. Nah ini Kang yang ada di tiang-tiang ini, piring-piring atau mangkok ini dari mana atau sengaja ini beli gitu Kang? Ya kalau apa peninggalan siapa gitu? Enggak, mungkin ini peninggalan juga sih. Cuman ya identiknya dari Cina kayaknya ini. Ya, coba lihat ya teman-teman, ini banyak sekali ya. Nih, hampir setiap bangunan tiang penyangga dari ini penuh, asalnya penuh ini. Asalnya penuh. Ya sebagian mungkin udah dikasih lah gitu sama anggota yang lain. Nah kalau ini dulu nak bekas apa ini Kang? Apa? Ini? Ya ini pang juga kalau kita ada pentas seni gitu. Kalau pentas di sana. Ini buat tamu-tamu agung lah gitu. Nah kebetulan di belakang itu ada juga kan lisung. Dulu itu lisung? Iya. Ini lisung peninggalan dulu Kang? Iya peninggalan dulu. Iya nih ya. Di sini boleh ke sini Kang? Ya boleh naik. Kita perlihatkan ya, ini lisung. Jadi dulu mah biasanya untuk numbuk padi ya Kang ya? Ya, padi. Ini kalau boleh tahu nih kayunya kayu apa Kang? Kurang tahu juga ya. Kayu karena ini udah lama banget ya. Yang bawahnya kayaknya jati itu. Jati? Iya yang paling bawah. Kalau ini apa Kang? Kalau gelar seni atau syukuran ya gede-gedean kan golok yang gede itu ada golok yang namanya Gobang Kabuyutan. Digelar di sini gitu. Diperlihatkan. Goloknya ada di sini Kang? Ada di ruangan khusus yang di bawah. Nah ini kita ke sini ya. Wah di sini ada sepeda ontel ternyata. Nih. Ontel itu peninggalan Kanjeng. Kanjeng siapa Kang? Kanjeng Pangeran Sumedang. Ini tuh. Iya, titipan dari beliau. Disimpan di sini. Iya. Ini ada 2 ya. Dan itu foto siapa Kang? Kalau itu foto ini aja itu mah orang dari Ranca Kalongkan itu simbol seni tradisi Tarawangsa. Iya. Gitu. Siap. Kalau yang di sana nggak ada apa-apa lagi Kang? Nggak ada. Itu mah cuman buat wadah-wadah itu bangreng tempat teman. Kalau ada acara hiburan gitu kan. Iya. Biasanya suka diadakan setiap tahun atau gimana Kang? Tergantung ada perintahnya sama beliau. Kan beliau tidak bisa direncanakan. Kadang-kadang lagi kumpul ini, besok harus ada syukuran gini. Ya digelarnya seni di situ atas perintah beliau. Tapi setiap ada ulang tahun Kabupaten Sumedang. Tahun itu setiap tahun ada. Suka di sini? Iya di sini. Iya. Nah, kemudian kan di sana ada bangunan juga tuh Kang. Ya itu di situ yang namanya Gobang Kabuyutan itu tempatnya di situ. Cuman sayangnya kalau nggak ada izin saya nggak bisa buka. Jadi nggak bisa memperlihatkan. Harus ada izin dari beliau. Iya siap. Nah di sini bangunan
Apa Kang? Ini Iya. papayung agung, makanya di sini ada tulisannya Ditiung Sameme Hujan. Jadi harus, nah intinya kita harus hati-hati lah dengan simbolis ini, tulisan-tulisan ini. Ditiung Sameme Hujan. Sameme Hujan. Ya. Terus kalau yang depan Kang? Ini namanya Bumi Age. ya, tempat spiritual juga, rutinitas sebulan sekali Di sini. tempatnya. Iya. Oh, siap-siap. Boleh direview Kang? Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, seperti ini ya. Ini untuk bangunannya bangunan seperti zaman dulu ya Kang ya. Jadi temboknya dari anyaman bambu ya. Iya. Dari Jadi kayu. munculkan budaya seni tradisi dulu lah gitu, seperti itu. Dan juga banyak lukisan-lukisan ini. Ini ada macan melambangkan ini siapa Kang? Manusia cantik. Jadi macan itu kan dalam artian kita tuh harus tahu apa artinya macan, apa artinya mau. Kalau macan kan manusia cantik, mau manusia unggul, seperti itu. Oh iya, itu dari kata tersebut Dari ya. kata tersebut. Jadi jangan nyamain antara macan ini dengan wah ini keturunan Eyang Prabu Siwa. Jangan ke situ. Cuman kan kita nggak tahu gimana kejadiannya zaman dulu. Cuman kita ambil kesimpulannya ya seperti itulah. Macan itu manusia cantik. Nah, semoga jadi manusia cantik. Amin. Gitu. Nah ini jadi seperti ini ya. Iya. Ada payung-payungnya dan juga di sana ada sebuah penyu, ada juga mangkuk yang mungkin dari negara sana ya Kang ya. Background lah. Nah seperti ini. Jadi di sini kalau ada tamu Ya, atau iya, acara gitu. Seperti itu juga sama gitu ceritanya seperti gitu. Tempat sawala, tempat ngariung, tempat rapat lah. Gitu. Saya boleh ke sana Kang lihat Boleh, Kang? boleh. Oke, ini seperti ini di sini di meja samping ini ya. Ada beberapa aksesoris juga ini. Ini biasanya ini berapa kali dalam setahun Kang ada acara di sini? Di sini ini kan udah menjadi rutinitas, setiap bulan juga ada. Oh, setiap bulan. Jadi pas di waktu Kliwon kan di sini kita kumpul, ada acara ritual juga, tawasul. Iya. Jadi setiap bulan pasti keisi lah gitu. Nah kalau ke dalamnya apa Kang? Ya, dalamnya ini ya bangunan kosong. Oh kosong. Tempat kumpul ngariung. Wah di sini ternyata ya. Ngadain tawasul di sini. Ini bisa diterangin nggak Kang? Apa? Ada lampunya nggak ini? Oh seperti ini ya suasananya nih. Masya Allah. Maaf ya Kang ya. Ini seperti. Itu mau. Ini simbol apa Kang boleh tahu? Apa? Ini simbolnya apa gitu? Ya kan manusia unggul. Oh manusia unggul. Gitu. Ya dan di sana ada apa tuh Kang? Itu Kayak lagi sama company. Maaf ya saya pakai senter ya Kang ya. Iya. Boleh. Nah, ini kan, yang cerita zaman Cadas Pangeran. Oh ini tuh. Company. Ya. Dan di sana ada Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya ya Kang ya. Iya. Nah ini teh mau manusia unggul ya Kang ya. Simbolis, masya Allah. Teman-teman ya. Simbolkan simbol. Ini siapa Kang? Nah itu yang namanya pupu di sini. Oh. Pasir. Iya. Sebentar ke sininya. Wah ini banyak sekali. Ini. Iya. Nah di sini ada ini ya Gunung Wayang ini. Iya. Yang kulit. Nah kalau di sini kamar apa ini Kang? Keras? Kalau itu kamar-kamar untuk tamu kan tamunya banyak dari Bogor. Barangkali yang istirahat. Ya kalau ada acara kan pada kumpul, pada datang. Ya nggak bisa pulang pergi lah kalau yang jauh capek tempat istirahat. Ya. Hanya kamar biasa. Ini sama siapa ini? Dede siapa ini? Salim. Dede siapa namanya? Jalu. Oh Dede Jalu. Iya. Nah kalau ini apa Kang ini Kang? Ya ini tungku hawu. Buat pembakaran lah untuk menghangatkan. memanaskan ini ya, suhu gitu ya. Ya.
Emang di sini dingin, Kang? Ya lumayan kalau malam Dingin. dingin. Oh. Kayak ini gunung juga di sini. Jadi ini untuk memanaskan ini ya, menghangatkan lah tubuh di sini. Jadi dibakar di sini kayu, nanti bisa menyebar ke sini biar hangat gitu ya, Kang ya. Iya, iya. Barangkali yang dari kota tidak suka yang dingin-dingin gitu ya. Nah, gitu. Dikasih lah. Oke, nah ini saya kaget tadi kirain teh nggak ada maung, ternyata Masya Allah ini ada maung ya teman-teman. Serem juga Ini biasanya dipakai duduk atau gimana, Kang? Kok ada kain putihnya nih, Kang? Enggak Enggak. pakai gitu. Cuman jadi kalau ada ritual ya simbol di belakang pupuhnya aja gitu. Kalau lagi ada penerangan, terangan-terangan dari leluhur apa gitu. Ini tuh. Kalau lagi tawasul. Jadi maung itu manusia unggul ya. Menceritakan. Oke, kita coba kesini lagi karena ada salah satu bangunan lagi yang nanti kita akan tanya-tanya terkait ada benda pusaka yang besar banget katanya, Kang ya. Iya. Nah, di bangunan yang ini nih, cuman kita di sini ngobrolnya nih. Kita ke bangunan yang itu aja, Kang. Kita menuju ke bangunan yang sana ya, teman-teman. Nah, di bangunan ini ternyata ada simbol Garuda ya? Atau simbol apa ini, Kang? Burung elang? Garuda. Oh, Garuda. Raja Wali. Raja Wali. Oh, Raja Wali sambil menggenggam dunia gitu, Kang. Oh, kalau ininya apa, Kang, ini? Ini dulunya awalnya pintunya dari sini, dikasih pintu seperti ini gitu, yang namanya lawang saketeng lah kalau dulu. Lawang saketeng. Sekarang ya berhubung terlalu banyak lah gitu orang-orang yang gede nggak masuk gitu. Oh ya, karena terlalu kecil ya. Nah, dari sini. Oh, sekarang mau dari sini. Masya Allah. Nah, di sini sebelum masuk ada sebuah ini ya, pewayangan. Itu siapa, Kang? Bima. Bima. Bima itu melambangkan kejujuran. Jadi ya kita bakal ketahuan yang apa istilahnya punya hati jujur, hati bersih lah gitu. Ada Bima, patung Bima. Wah, sama Dede Jalu ternyata dipakai. Nah, kalau tahu nih dalamnya isinya apa, Kan? Benda-benda pusaka peninggalan leluhur. Oh, dalamnya itu. Ya termasuk golok itu, gobang yang namanya gobang kabuyutan di sini. Gobang kabuyutan. Itu katanya besar banget, Kang. Iya, besar lah, sekitar beratnya tuh 60-70 kilo lah. Oh, itu tuh. Jadi dipikulnya nggak cukup sama sendiri gitu, harus 2-3 orang gitu. Bahkan awalnya sampai 4 orang gitu. Waktu diambilnya kan ini ada petunjuk dari leluhur sama puhunya, dia ngasih tahu leluhur bahwa beliau dipercaya untuk apa istilahnya ngerawat ini barang. Itu barang udah di tas, ya ditaruhlah di aula gitu. Oh, awalnya di aula di sana. Beliau nyuruh ambil pusaka di atas, awalnya sendiri kesana. Tahu-taunya kelihatan loh golok besar, nggak bisa dibawa sendiri. Yang akhirnya balik lagi ngajak teman-teman sampai 4 orang baru bisa dibawa pindah. Itu hanya golok saja atau sama ini kayak serangkanya gitu? Iya, sama serangkanya. Oh, satu set. Satu paket. Kalau boleh tahu itu teh golok gobang kabuyutan namanya. Itu teh. Nah, oke, kita masih bareng Kang Alan. Kang, ini saung apa, Kang, ini? Nah, ini mah saung biasa untuk tamu. Untuk tamu. Penginapan tamu jauh. Tamu jauh nginap di sini, Kang. Oh, iya. Siap, kita lanjut lagi ke. Jadi Akang tidur di sini, Kang? Di belakang sini.
Jadi Akang tidurnya di belakang di sini. Jadi Akang udah sama kayak bangunan ini sekitar 26 tahunan. Iya. Ya, jadi Akang di sini tinggalnya, Kang. Nah, kita akan review tempat di mana Akang tinggal sama siapa aja di sini, Ya, Kang? sama anak-anak. Sama anak-anak. 4 lah gitu, anak 3. Di sini berarti ya? Iya. Ini tempatnya. Berantakan. Tuh seperti ini ya. Kalau ke belakang itu kemana, Kang? Ya, belakang kosong, nggak ada. Kosong, nggak ada bangunan Ya, lagi. nggak ada. Ini terakhir. Ini tempat apa, Kang, yang ini, Kang? Ya sama, kamar-kamar untuk tamu gitu. Rok tamu, tapi seperti ada tulisan-tulisannya. Ya kalau tulisan mah itu mah kan hanya si loka lah gitu. Oh, si loka. Kan ada juga tulisan apa ya? Tadi tuh saya lupa ini, Kang, yang di sini tuh. Tulisannya apa yang di sini tuh? Ini. Saung Tembong Agung. Nah, itu apa, Kang? Artinya, Kang? Kalau saung kan merupakan bangunan satu bangunan Iya. apa istilahnya berteduh. Iya. Jadi nama Tembong Agung jadi memperlihatkan keagungan Allah. Oh, ini saung tembong agung. Harus bisa memperlihatkan. Tapi dalamnya mah kamar gitu, Kang? Kamar ya? Tidur. Oh, jadi selain saung tembong agung yang di bawah ini saung apa, Kang, namanya, Kang? Wah, ini aja tungku juga untuk menghangatkan. Iya. Oh, Parupuyan di sini. Nah, ini kamar WC-nya ya. Oke. Nah, di bawah juga ada tempat untuk istirahat tamu ya, Kang ya. Ini. Saung Bandung. Oh, saung Bandung ini. Saung Sabuta. Nah, ini, Kang, terkait ini kan ada saung-saung ya. Biasanya tamu yang datang ke sini nginep sampai berapa hari, Kang? Ya enggak berhari-hari juga, kan acaranya di waktu malam Sabtu Kliwon. Oh. Paling ya hari Minggu atau enggak Senin pulang. Jadi ini mah untuk tamu yang jauh saja ya. Ya mungkin kalau harus pulang mungkin kecapean ya. Yeah. Jadi istirahat dulu di saung apa tuh? Sahuta. Nah, ini saung Bandung. Jadi ada 2 kamar ya, Kang ya. Siap-siap. Ini juga bekas bangunan dulu, Kang. Bekas bangunan juga. Pak, benar katanya kata warga tadi sempat ngobrol juga banyak artis yang datang ke sini, betul? Ya alhamdulillah sih sejak tahun berapa ya lupa sih yang pernah datang ke sini itu Ki Joko Bodo, Tukul Arwana, Ruben Onsu, Nikita Mirzani juga. Ya itu mah kalau Nikita Mirzani bersamaan sama Ki Joko Bodo waktu sininya bareng itu mah syuting lah di sini. Oh, syuting berarti. Terus Ana Cikei. Kalau anak, nah kalau ya sekarang kan jadi paranormal nih sosmed lah gitu. Tapi kalau beliau mah sampai sekarang juga masih ikut ke sini gitu. Siapa jadi tuh? Ana Cikei. Iya. Jadi udah merasa apa istilahnya satu rumpun lah gitu. Tapi ada dari beberapa artis yang ikut tawasul atau melakukan apa di sini selain syuting, ada itu? Ya itulah Ana Cikei yang sampai sekarang masih ini spiritual gitu ya. Kalau yang lain mah cuman ya syuting, roh, ya gitulah. Oh, berarti dulu tuh pas syuting tuh acara apa, Pak? Acara uji nyali mungkin atau apa? Uji nyali sama apa tuh jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah itu acara-acara masing-masing lah gitu. Ki Joko Bodo juga sama acaranya beliau gitu. Kan dulu sering banyak lah gitu artis-artis yang ke dunia inilah gitu. Horor gitu ya. Dulu pas lagi hangat-hangatnya ya. Nah itu. Ada enggak, Pak, dulu ketika artis datang ke sini ngebahasnya ke tentang dunia mistis gitu, Pak? Ya justru itu datang ke sini beliau itu ya artis-artis datang ke sini teh tujuannya ya mau mengesut tentang dunia mistis di tempat ini gitu. Mistisnya cuman ya
positif lah gitu, tidak ngambil yang negatifnya. Tapi dari kesekian banyak artis, ada yang diliatin atau dengar sesuatu Pak itu artis-artis itu katanya gitu? Itu waktu kalau nggak salah Nikita Mirzani sampai dia terjatuh di sini, di tempat sini nih. Oh, di sebelah sana. Sampai kepalanya ini. Bahkan setelah ini beliau langsung pulang, nggak dilanjut syutingnya. Tahu besoknya ada kasus di Bandung katanya, rame lah gitu. Karena ya mungkin dia kayak gimana kita nggak tahu ya, jalannya perjalanannya kayak gitu. Bahkan di Joko Bodo juga sempat di sini ada ruangan khusus, gitu, tempat spiritual khusus. Beliau masuk ke sana, yang nggak kuat lama langsung keluar lagi, nggak tahu lah ketemu sama apa. Kalau Ruben Onsu pernah? Kalau Ruben Onsu mah enggak, karena itu mah ada settingan juga sih. Oh iya. Tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan. Cuman itu kalau nggak salah yang kejadian. Nah, yang sering mah itu ya Ana Cike. Kalau Ana Cike mah ya karena beliau udah bersatu di sini, yang pada akhirnya udah ada pengakuan lah sama karoma di sini gitu. Nah itu waktu itu pernah nggak review kayak pusaka-pusaka di sini? Review maksudnya gelar? Maksudnya memperlihatkan pusaka yang ada di paguyuban ini? Iya pernah. Itu kalau ada tamu juga kan tempat ini dibikin tempat spiritual juga. Jadi kalau kita kedatangan tamu, ya pupunya gitu, kedatangan tamu datang ke sini nggak sia-sia gitu, nggak cuma ngobrol, dikasih tahu ini, berdoa juga di situ sama beliau. Tapi di tempat pusaka itu kan ada dibikin tempat spiritual juga untuk berdoa lah gitu, tawasul kayak gitu. Jadi itu satu ruangan pusaka semua di sana? Pusaka ya, barang-barang antik lah gitu, peninggalan. Termasuk apa tuh yang besar tuh? Gobang Kabuyutan. Termasuk waktu itu Tukul juga masuk ke sana? Ya masuk. Kalau artis ya semua pasti, karena sama beliau ya pasti masuk ke sana. Nggak ada izin Pak ya? Iya, nggak ada izin. Peninggalan dari rantau juga sih. Belum ada keterangan gitu. Ya dikasih tahu, oh ini namanya Gobang Kabuyutan. Siapkan, kita coba sana lagi deh Kak. Berarti ini udah semua ya di review, dan kita udah ngobrol sama Kang Alan, juru rawat dari Padepokan Paguyuban Masyarakat Adat Sumedang Larang. Nah, kita pusing. Wah, sama Dede Jalunya yang luar biasa. Oke. Nah teman-teman, jadi seperti itulah ya obrolan sama Kang Alan terkait Padepokan Paguyuban ya, Paguyuban Masyarakat Adat Sumedang Larang ini. Dan tadi kita udah keliling-keliling nih sama Kang Alan, mulai dari bawah sampai atas, dan ada salah satu yang mungkin nggak boleh masuk ya Kang ya, yaitu golok. Harus ada izin lah. Ada izin. Oke teman-teman. Seperti itulah ya obrolan sama Kang Alan terkait Padepokan ini. Terima kasih banget nih udah nonton video ini, dan kita akan coba eksplorasi tempat lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.